Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafiani Rahma Salsabila dengan NIM 12240600156 dari kelas Humas 1D. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Yang pertama saya mengambil soal nomor 17, yaitu cara kita berbicara di musim hujan dan musim kemarau akan berbeda. Hal ini dikarenakan konteks komunikasi berdasarkan aspek fisik. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit apa itu aspek fisik. Aspek fisik itu adalah aspek yang berbentuk fisik seperti iklim, cuaca, udara, suhu, ruangan yang digunakan saat komunikasi, lalu juga alat yang digunakannya. Nah, jadi jika dikatakan apakah kita akan berbeda berbicara pada saat musim kemarau dan pada saat musim hujan, itu dikarenakan aspek fisik? Iya, betul. Karena tadi disebutkan bahwa aspek fisik itu cuaca itu termasuk ke dalam aspek fisik. Nah, kita ambil contoh jika kita berbicara pada saat musim kemarau gitu. Itu kita kemungkinan berbicara gak akan kondusif. Karena apa? Karena misal kita berbicara pada suhu udara yang panas, lalu kita berbicara di ruangan sempit dan banyak orang. Itu tuh kita misal berbicara sambil bergerak ke sana kemari, lalu sambil kipas-kipas mungkin karena kegerahan, lalu nada bicara juga akan mungkin menjadi lebih tinggi karena adanya emosi, dikarenakan kondisi tidak nyaman tersebut. Nah, sebaliknya jika kita berkomunikasi di musim hujan, kita akan lebih kalem, lebih berbicara lebih kayak lembut, tenang. Karena apa? Karena cuacanya ya dingin gitu, santai. Jadi meskipun kita berada di ruangan yang banyak orang atau ruangan yang sempit itu uh, gak akan keganggu sama cuaca gitu, tetap nyaman aja gitu. Nah, selanjutnya saya memilih soal nomor 20, yaitu stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Nah, sebelumnya saya akan menyebutkan fungsi komunikasi. Yang pertama ada fungsi untuk menginformasikan atau to inform. Yang kedua ada fungsi untuk mendidik atau to educate. Terus yang ketiga ini ada fungsi menghibur atau to entertain. Dan yang terakhir ada fungsi untuk mempengaruhi atau to influence. Nah, tadi disebutkan kan ada fungsi untuk menghibur. Nah, salah satunya caranya adalah dengan stand up comedy ini. Nah, stand up comedy ini adalah seni berbicara di depan umum yang dilakukan oleh satu penampil atau one man show. Nah, satu penampil ini yang menyampaikan materi stand up comedy biasanya disebut komika. Nah, topik-topik untuk stand up comedy ini biasanya diangkat dari sesuatu yang sedang hangat saat itu gitu ya, yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, kita ambil contoh, misal kita nih sedang saat ini masih bergelut dengan kasusnya polisi tembak polisi itu ya. Kayak itu tuh bisa diangkat ke dalam materi stand up comedy, namun harus dikemas dengan komedi-komedi yang lucu seperti itu. Nah, jadi stand up comedy ini menampilkan satu orang yang bercerita monolog tapi lucu gitu ya. Jadi stand up comedy ini menampilkan seseorang yang bercerita lucu namun tanpa dengan kostum khusus, tanpa dengan properti dan settingan panggung seperti itu. Berbeda dengan misal kalau temen-temen pernah nonton OVJ. Nah, kalau itu kan ada kostumnya, ada properti, ada juga settingan panggung, terus banyak orang kan. Nah, kalau stand up comedy tuh enggak, kita berdiri sendiri di depan kayak ngomong gitu. Jadi kita tuh harus bener-bener make sure si cerita itu tuh harus bener-bener lucu. Jadi kita nyampein ini pun harus bener-bener lucu gitu. Karena gak ada bantuan lain. Jadi kita harus memastikan
Jadi kita bukan memastikan. Jadi kita harus berusaha menghibur, bener-bener menghibur si penonton itu. Kayak gitu. Selanjutnya saya memilih soal nomor 28, yaitu gangguan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan halayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi merupakan gangguan psikologis. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit apa itu gangguan psikologis. Jadi, gangguan psikologis pada komunikasi ini disebabkan karena sudah adanya persepsi lain oleh penerima gitu. Jadi itu menyebabkan penerima itu seolah-olah tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Nah, contoh-contoh gangguan psikologis ini adalah seperti mudah marah, mudah tersinggung, egois, dan faktor-faktor kejiwaan lainnya. Nah, jadi gangguan psikologis ini jadi gangguan psikologis ini berkaitannya dengan perasaan dan kejiwaan. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi kepada yang tadi, apakah perbedaan persepsi di antara halayak dengan komunikator itu gangguan psikologis? Itu jawabannya iya, betul sekali. Karena kita ambil contoh nih, misal ada pemilu nih, misal pendukung calon presiden nomor 1 dan pendukung calon presiden nomor 2 nih. Nah, menurut si pendukung Capres 01 ini, ya yang terbaik untuk menjadi presiden itu tentu saja si Capres 01 karena ya pokoknya udah terbaik aja. Terus yang 02 tuh gak baik gitu menurut si pendukung Capres 01. Nah, sebaliknya dengan si pendukung Capres 02. Karena menurut pendukung Capres 02 itu ya yang terbaik ya Capres 02, 01 enggak gitu, gak baik. Nah, misal si pendukung Capres 02 nih ngobrol sama pendukung Capres 01 kayak Capres 02 tuh bagus tahu gini, pokoknya ngomongin kebaikan si Capres 02. Tapi karena udah adanya persepsi ya Capres 02 itu gak bagus, yang bagus cuma Capres 01 di mindsetnya si pendukung Capres 01 ini, ya mau si pendukung Capres 02 ini ngomong apapun gak akan diterima karena udah beda persepsinya dari awal gitu. Nah, itu bisa menyebabkan mudahnya tersinggung nih. Misal si yang pendukung Capres 01 ini tersinggung karena si pendukung Capres 02 nyebutin kejelekannya si Capres 01 gitu. Nah, itu bisa menyebabkan ya jadi hubungannya renggang gitu, hubungan mereka tuh kayak gitu. Itu gangguan psikologis seperti itu. Selanjutnya saya memilih soal nomor 37, yaitu seorang putri kecantikan di ajang Miss World jatuh tersungkur karena gaun yang dipakai terinjak oleh dirinya sendiri. Namun pada saat berdiri, ia tetap tersenyum manis, seolah-olah jatuhnya tadi bukanlah sesuatu yang sakit ataupun memalukan. Ini disebut ekspresi wajah dengan mask. Nah, saya akan menjelaskan dulu apa itu ekspresi mask. Ya, jadi kalau menurut bahasa mask itu masker, topeng gitu ya, penutup. Nah, kalau ekspresi mask itu adalah yaitu topeng atau penutup untuk menunjukkan ekspresi kebahagiaan. Namun ekspresi kebahagiaan ini untuk menutupi ekspresi kesedihan, ekspresi kekecewaan karena mungkin ada hal yang tidak sesuai ekspektasi kita, seperti itu ya. Nah, jadi ya tadi kayak misal tuh si putri kecantikan itu jatuh kan. Nah, kalau dia waktu berdiri nangis, malu, itu tuh dia berarti nggak profesional gitu. Karena itu tuh kita tuh dituntut profesional ya. Jadi ya mau gak mau kita pas berdiri langsung tetap tersenyum. Jadi kalau kita udah berdiri malah kita murung gitu, itu bakal nambah loh malunya. Kalau misal langsung senyum lagi kayak oh udah itu kejadian yang ya udah gak apa-apa, meskipun dia sebenarnya pasti malu, iya, sedih, iya, kecewa, iya sama dirinya sendiri. Tapi dia gak boleh nunjukin itu, dia harus menutup itu semua dengan kebahagiaan dan senyumnya. Ya itulah yang disebut ekspresi mask, seperti itu. Nah, soal yang terakhir ini saya memilih soal nomor 47. Semakin besar minat seseorang terhadap objek, semakin besarlah pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Nah,
pada saat kita melihat benda atau mungkin orang nih yang kita sukai, saraf simpatik itu bekerja. Nah, itulah yang membuat kita dapat melihat lebih jelas orang atau benda yang kita sukai gitu. Nah, itu juga yang membuat pupil mata kita menjadi besar gitu. Nah, jadi jika ditanya apakah tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal, itu betul. Justru tatapan mata itu komunikasi nonverbal yang sangat penting gitu ya. Jadi misal nih cara seseorang melihat kita, atau cara seseorang melihat, cara seseorang berkedip, cara seseorang menatap, itu tuh bisa dilihat dulu loh. Jadi kayak emosinya dari itu tuh bisa dilihat emosi yang dirasakan mereka tuh gimana gitu. Jadi sebelum ngomong, misal tatapan matanya ke kita udah kayak gitu, berarti itu bisa jadi si orang itu tuh marah atau kesel gitu sama kita kan. Padahal dia belum ngomong kan, tapi lihat tatapan matanya udah kayak dia marah nih sama aku, kayak gitu. Terus tadi juga contoh yang dari soal yang tadi ya kan, katanya pupil kita kalau kita melihat benda yang kita suka itu pupil mata akan membesar gitu ya. Nah, itu juga suatu bentuk komunikasi nonverbal ya. Cuma kalau itu emang gak terlalu kelihatan dan kitanya juga gak menyadari gitu, bahwa kita ternyata kalau lihat orang yang kita suka mungkin ya, pupil mata kita tuh akan membesar seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.